Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyajikan kepada Anda serial Perjalanan Abadi. Begitu seseorang meninggal, jasadnya akan ditanam di tanah gelap berbungkuskan kafan putih ganjil, sendirian tanpa sanak keluarga, teman penyerta, ataupun harta benda yang dihimpun sejak muda. Berkalang tanah diletakkan dalam liang lahat dimakan ulat tanah, lalu hancur luluh dimakan waktu. Bahkan tak jarang dari kuburan yang tergali dijumpai tulang belulang yang saling berselisih tumpang tindih. Tulang yang hancur luluh menjadi debu hitam pekat, laksana terbakar api. Atau juga tubuh-tubuh yang rusak tergores seperti kena cambuk atau bekas hantaman penumbuk dan sebagainya. Seakan-akan tulang belulang itu baru saja mengalami pengalaman pedih yang menyeramkan. Semua yang meninggal pasti akan mengalami ujian di kuburannya atau alam barzakh. Meski ia mati tenggelam dalam lautan yang luas lantaran kapalnya karam, atau jasadnya habis dimangsa binatang buas, atau hangus dan hilang menjadi butiran debu karena dilalap kobaran api, atau mungkin hancur menjadi banyak serpihan akibat terkena ledakan dahsyat. Bagaimanapun kondisi matinya, semua itu tidak menjadi penghalang bagi ujian di alam barzakh. Allah Maha Kuasa, Ia yang menjadikan manusia dari ketiadaan. Ia yang menciptakan ruh yang hakikatnya masih menjadi misteri terbesar bagi manusia. Dan tidaklah susah bagi Allah untuk menghadirkan ujian di kuburan seperti apapun keadaan jasadnya. Manusia dengan berbagai kemajuan yang diperolehnya dan ilmu pengetahuan serta teknologi canggih yang dipunya masih tidak mampu mengungkap banyak rahasia alam dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Lantas bagaimana mungkin kita dapat mengungkap rahasia alam barzakh yang secuil pun kita tidak punya informasi tentangnya? Untuk itulah, semua informasi yang disuguhkan dan diketahui manusia tidaklah menggambarkan secara lengkap dan sempurna tentang rahasia alam di balik kematian. Ia hanyalah sedikit informasi yang kita peroleh dari sumber terpercaya, yaitu wahyu dari Allah melalui lisan Rasulnya, yang cukup bagi kita sebagai modal untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang panjang dan mencekam ini. Alam kubur adalah alam perantara yang menjadi ruang tunggu kita menuju hari akhir. Alam kubur juga sering disebut dengan alam barzakh. Barzakh secara bahasa berarti batas, dinding, atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya bertemu secara langsung. Kata-kata barzakh beberapa kali digunakan di dalam Al-Quran, di antaranya ketika Allah menceritakan pembatas antara dua laut yang mencegahnya bercampur. Hal ini seperti disebutkan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Antara keduanya ada batas, barzakh, yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 20. Tapi tentu bukan itu yang dimaksud dengan alam barzakh. Barzakh yang dimaksud adalah batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, atau alam yang dimulai sesaat setelah kematian dan berakhir begitu tiba hari kiamat. Ini berarti selain alam dunia dan alam akhirat, ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzakh, yaitu tempat ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Alam barzakh ibarat gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia.
baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah ataupun siksaan sebagai sebuah azab. Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia, sehingga kuburan yang hanya setengah kali 2 meter bisa berubah seperti taman surga atau justru jurang-jurang neraka. Nabi SAW mengingatkan, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, jika manusia mati, ia tidak akan memasuki alam akhirat langsung, namun ia akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzakh. Ketika mata kita hanya tertuju kepada jasad yang telah kaku, dingin dan memucat, di balik itu semua, ruh dari jasad itu sedang mengadakan suatu perjalanan yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Suatu perjalanan yang menembus langit demi langit untuk bertemu dengan pemilik dan penciptanya, jika ruh itu milik seorang mukmin. Namun jika ruh itu milik selainnya, maka perjalanan itu bahkan tidak akan menembus langit pertama. Perjalanan itu sudah tentu akan dilakoni oleh semua anak Adam, baik kaum pria ataupun wanitanya, kaum kaya ataupun yang miskinnya, kelompok pemilik kekuasaan ataupun rakyat jelata, golongan terpelajar ataupun awamnya, atau kaum mukminin ataupun kafir dan munafiknya. Lalu setiap ruh akan kembali kepada jasadnya di dalam kubur untuk bersiap-siap mendapatkan ujian atau pertanyaan dari 2 malaikat penguji, yaitu Munkar dan Nakir, tentang perkara-perkara agama. Perjalanan yang sangat dahsyat ini dituturkan sahabat mulia Barra bin Azib, bahwa ketika seorang mukmin meninggal, maka turunlah malaikat dengan wajah putih bersinar dengan membawa kain kafan dan kamfer dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut seraya berkata, wahai ruh yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka ruh itu pun keluar dari jasadnya sebagaimana menetesnya air yang keluar dari mulut ceret. Kemudian diletakkan di atas kain kafan dari surga yang menyebarkan bau harum minyak kasturi. Para malaikat kemudian membawanya naik ke langit, dan setiap mereka melewati seorang malaikat, malaikat tersebut bertanya, ruh siapakah yang menyebarkan bau harum ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Ia menyebutkan nama panggilan terbaik dari ruh tersebut. Sesampainya di langit ke-7 mereka berhenti. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, catatlah buku catatan amal hambaku ini di Illiyin. Illiyin merupakan catatan amal soleh orang mukmin, seperti yang termaktub dalam surat Al-Mutaffifin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19 hingga 21. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan ruh tersebut ke bumi, karena dari tanahlah Allah menciptakan mereka, dan kepadanya mengembalikan mereka, dan darinya mereka akan kembali dibangkitkan. Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi dan dikembalikan ke dalam jasadnya. Dan datanglah 2 malaikat seraya mendudukkannya dan bertanya padanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kamu? Ia menjawab, ia adalah Rasulullah SAW. Keduanya bertanya, apa saja yang telah kamu lakukan? Ia kembali menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya serta membenarkannya. Orang mukmin berhasil menjawab semua pertanyaan malaikat dengan sukses. Selanjutnya dihamparkan untuknya permadani dari surga, dipakaikan baju dari surga, dan dibukakan baginya salah satu pintu surga. Maka terciumlah bau harum surga, serta diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah amal solehnya dalam bentuk laki-laki rupawan menemaninya, dan diperlihatkan baginya berbagai kenikmatan surga, sehingga ia sangat merindukan hari kiamat dan memohon kepada Allah agar menyegerakan datangnya hari kiamat. Begitulah perjalanan ruh orang-orang mukmin sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Barra bin Azib. Kondisi orang kafir berbeda 180 derajat dengan orang mukmin.
Ketika orang yang durhaka tersebut meninggal, turunlah kepadanya para malaikat yang kasar lagi keras dengan wajah hitam pekat dan membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Kemudian datanglah malaikat maut berkata padanya, "Wahai ruh yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan serta kebencian Allah." Malaikat maut itu memaksa ruh tersebut untuk berpisah dengan jasadnya dan mencabutnya dengan kasar, bagaikan tercerabutnya besi tusukan daging yang banyak cabangnya dari bulu domba yang basah, sehingga urat-urat sarafnya ikut terputus bersamaan dengan tercabutnya ruh. Lalu semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi mengutuknya, dan begitu pula semua malaikat yang ada di langit. Ditutuplah pintu-pintu langit dan setiap malaikat penjaga pintu langit memohon kepada Allah agar ruh tersebut tidak lewat di hadapan mereka. Lalu malaikat yang bersamanya tak membiarkannya sedikit pun di tangan malaikat maut. Mereka segera mengambilnya dan meletakkannya di sebuah kain kasar. Lalu keluarlah dari ruh tersebut aroma seperti aroma bangkai paling busuk yang ada di bumi. Lalu mereka pun naik membawa ruh tersebut. Tidaklah mereka melewati sekelompok dari malaikat, melainkan mereka bertanya, "Roh siapakah yang busuk ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutkan sejelek-jelek panggilannya di dunia, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu mereka minta dibukakan, tetapi tidak dibukakan untuknya. Setelah itu ruh tersebut dilemparkan ke dasar bumi hingga menimpa jasadnya. Rasulullah SAW mengibaratkan kondisi tersebut seperti yang terdapat dalam surat Al-Hajj. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Maka datanglah dua malaikat seraya membentak dan mendudukkannya seraya bertanya, "Siapa Rabbmu?" Ruh yang durhaka itu hanya bisa menjawab, aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, aku tidak tahu." Keduanya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu?" Ia pun tidak ingat sama sekali namanya dan tidak mengetahuinya. Lalu dihamparkan baginya permadani dari neraka dan dibukakan baginya pintu neraka, sehingga ia merasakan panas hembusan api neraka dan angin panasnya. Kemudian kuburnya menghimpitnya sehingga tulang rusuknya hancur berantakan. Setelah itu datanglah amal buruknya dalam rupa manusia yang berwajah buruk, pakaiannya compang-camping dan berbau busuk seraya berkata padanya, "Aku ini adalah amalmu yang jelek. Demi Allah, aku hanya mengenalmu sebagai orang yang selalu melalaikan ketaatan kepada Allah, serta senantiasa bermaksiat kepadanya, sehingga Allah membalasmu dengan kejelekan." Dan orang buruk rupa itu berubah menjadi buta, tuli, dan bisu. Tangannya menggenggam palu godam yang jika gunung dipukul dengannya akan hancur. Lalu dipukullah orang durhaka itu dengan palu godam tersebut sehingga hancur menjadi tanah. Ia pun menjerit keras sekali yang didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Allah pun mengulang-ulang kejadian tersebut. Setelah hancur dikembalikan lagi, setelah hancur dikembalikan lagi, sehingga orang yang durhaka itu berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau melaksanakan kiamat." Para ulama sepakat bahwa setelah jenazah dimasukkan ke liang kubur, maka ia akan menerima kenikmatan kubur atau azabnya. Hal itu akan dirasakan ruh dan jasadnya. Ruh akan tetap merasakan nikmat atau azab kubur setelah ia berpisah dari jasadnya, serta sekali-kali ia berhubungan dengan jasadnya, sehingga ia bersama jasad merasakan nikmat atau siksa kubur. Maka setelah kiamat terjadi, ruh dikembalikan ke dalam jasad dan dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ketika kita bangun tidur, doa yang pasti kita baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan setelah Engkau mematikan, dan kepadanya kami akan kembali. Ungkapan doa ini kalau kita perhatikan, ternyata orang yang tidur itu diumpamakan seperti mati. Karena ada ungkapan
segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Yang dimaksud mematikan di situ kan tidur. Oleh sebab itu, para ahli hikmah mengatakan tidur adalah miniatur mati. Orang yang mati dengan demikian bisa dikatakan seperti orang tidur. Ketika orang itu mati, nah, tempat di mana dia berada disebut dengan alam barzah. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan setelah manusia mati, setelah mereka mati, mereka berada di alam barzah. Barzah itu artinya dinding. Maksud dinding di sini adalah dinding sebelum terjadi hari kiamat. Tetapi orang itu sudah meninggalkan dunia. Ketika orang itu meninggal, roh dan jasadnya lepas, rohnya ada di alam barzah. Jasadnya masuk ke kuburan. Seperti di sini. Jadi yang masuk ke kuburan itu jasad. Rohnya di mana? Belum tentu di kuburan ini. Tapi di alam barzah. Makanya ada kuburan. Seperti yang ada di kiri kanan saya. Ada alam barzah. Kalau alam barzah itu alam yang tidak kita ketahui di mana. Dan orang yang ada di alam barzah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bab ilmu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum muridha alaihi maq'aduhu. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, wa min kana min ahlin nar famin ahlin nar." Apabila seseorang mati, berarti kan sudah lepas dari jasadnya. Ya, jasadnya dikuburkan. Jasadnya fana, hancur. Ya, kembali ke tanah. Tapi kan ruhnya tetap hidup. Maka ruh orang soleh, dia seperti mengalami mimpi-mimpi indah. In kana min ahlil jannah, famin ahlil jannah. Kalau dia calon penghuni surga, maka dia seperti mimpi-mimpi surga. Urido itu dalam bahasa Arab ditampakkan. Makanya dalam bahasa modern, ma'rod itu artinya pameran. Pameran itu kan sesuatu yang ditampakkan, ditunjukkan. Nah, urido dalam bahasa Arab ditampakkan. Artinya kepada almarhum tadi, kepada roh orang tadi ditampakkan. Apa yang ditampakkan? In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Yang ditampakkan itu, kalau dia calon penghuni surga, yang ditampakkannya adalah kenikmatan-kenikmatan surga. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Tapi kalau dia calon penghuni neraka, maka yang ditampakkan adalah kengerian-kengerian neraka. Itu yang terjadi di alam barzah menurut hadis sahih Imam Bukhari bab ilmu. Nah, ini merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa ternyata alam barzah itu alam yang bisa menjadi gambaran apa yang akan didapat dia di penghisaban nanti. Apa yang akan dirasakan dia di alam mahsyar nanti. Itu dimulai dari alam barzah. Oleh sebab itu, ada ayat Allah, ada firman Allah yang menyatakan, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah yang berkuasa membuat seseorang itu tersenyum, tertawa, ataupun menangis. Jadi Allah yang berkuasa membuat seseorang itu tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Mari kita jadikan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Ramadan yang dibukakan pintu-pintu surga dan ampunan. Kita jadikan sebagai sarana untuk mensucikan diri kita, meningkatkan amal soleh kita, melakukan introspeksi diri. Semoga dengan cara begitu, roh kita ada di alam barzah dengan penuh kenikmatan. Roh kita saat dibaringkan jasad kita, malaikat mengatakan, tidur kamu yang tenang. Semoga Ramadan yang indah ini kita bisa jadikan untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri, untuk banyak tobat, banyak bersedekah, banyak beramal. Semoga dengan cara itu roh kita di alam barzah mengalami ketenangan, tidur dengan nyenyak, dan
kita mimpi-mimpi indah untuk memasuki surga Allah Subhanahu.